Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sutanio dengan 24095 dari kelas struktur data 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas konsep trigger dan database, yaitu tugas P05. Di sini saya akan membuat trigger. Yang pertama adalah trigger validasi. Nah, oke, kita akan coba langsung bikin satu trigger namanya trigger, namanya validate. Aku mau bikin validate untuk produk varian, dan trigger ini dilakukan di pas insert, bukan tuh on produk varian stabil. Nah, sintaknya itu ketika Q price dari produk varians itu lebih kecil dari 0, maka aku akan kirim sinyal SQL step 45.000 dengan message text-nya price tidak boleh kurang dari 0 gitu. Kita oke. Ini terus juga ketika dari wake ini juga kurang dari 0, maka aku juga kirim status error 45.000, kemudian message testnya wake tidak boleh kurang dari 0 gitu. Nah, udah gini, kita nggak pakai delimiter. Nah, kita udah bikin satu trigger. Nanti per trigger akan saya taruh di notepad dulu. Jadi bikin trigger apa, di mana ini orangnya. Oke, sini. Terus kita coba tes dari trigger yang kita buat tadi. Misal kita insert satu data dari produk varians ya. Kita coba insert into table, into produk varians, ada SKU, ada price, ada web. Nah, value nya kita coba salah-salahin gitu. Misal SKU nya ini kita ngawur aja ya, SKU min 01 ini. Terus price nya kita coba salahin, misalnya min 500, terus satunya ini 200 gini. Nah, ini akan coba price nya itu tidak boleh kurang dari 0. Nah, kita sekarang benerin si ininya, terus kita negatifin juga si wake nya. Nah, salah, wake nya tidak boleh kurang dari 0. Nah, itu kalau ini benar, nah, maka dia bisa masuk ke database. Begitu.
Lanjut ke trigger kedua, yaitu trigger kedua itu bikin update otomatis ya di tabel lain. Sebagai contoh, kita untuk nambahkan di order items ya. Kita akan coba lakukan menggunakan pengurangan apa? Stok aja. Stok secara otomatis di stok order. Nah, kita bikin create trigger namanya auto stop. Ini dilakukan setelah insert apa di tabel order items. Nah, nah yang akan aku lakukan yaitu mengupdate si tabel inventory, yang dimana kita set yang namanya stop ya, karena di sana ada stop ya. Stop ke stok dikurangi 1 gitu ya. Bisa kita langsung kita stok dikurangi ini dari tabel order itemsnya. Nah, yang dimana si varian ID nya sama, varian ini aku tadi lihat di order items ada varian ID ya, varian ID yang mengarah ke apa namanya, ke inventories. Varian ID nya itu sama dengan new varian ID ini kali. Oke. Ini nggak pakai delimiter. Oke, nah ini kita berhasil bikin namanya apa, auto stop di trigger. Oke, kita coba masuk ke sini. Ini kan ada beberapa data, kemudian kita tadi aku ngubah di inventories ya, sama aku lihat di inventories berarti. Oke, stop dan reverse stop. Oke, ini ada varian ID 1. Mungkin kita akan coba update di sana. Ini kita tampilkan semua dulu. Atau kita select di varian ID 1. Di varian ID sama dengan 1. Nah, banyak ya varian ID 1. Kuantitinya bukan, ini varian ID 1 ada banyak. Ininya yang akan berubah ya. Oke, ini akan aku ubah, berarti ini yang akan berubah ya. Si satunya ini ada stoknya ada berapa. Oke, salah baca. Nah, kita akan coba lihat kita coba select tadi ya, tak select dari inventories ini.
Nah ini ada 120. Kita akan coba ngubah si order itemsnya. Berarti yang kita ubah si order itemsnya. Oke, kita misal nge-insert aja, insert ke order item, insert into order items. Secara kita bisa langsung gak sih? Atau kita tulis dulu order ID, order ID, order ID, yang penting adalah varian ID ya. Seller ID ini karena ada foreign key nya harus taruh varian ID, terus quantity, terus price, terus total. Kita bikin file-nya itu nanti kita yang oke. Nah ini akan coba lagi misalnya di satu, house ID nya 1, variannya 1 harusnya, karena kuantitinya kita bikin 1000, terus ininya 5000. Kenapa ini price? Quantity, price, subtotal. Jangan kebanyakan. Satu. Kuantitinya kita bikin 5. Terus kita bikin 5, berarti sekarang kan ada berapa tadi? Sekarang ada 120 kan, berarti nanti ditambah, dikurang 5. Oke, ini kita bikin 1000 aja, kita bikin 5000. Seller ID unbound column. Nah, tadi apa di sini? Seller. Nah, kita coba cek di sini. Nah, ini 101 jadi 115 karena kita kurangi dengan si quantity tadi aku berikan 5 tadi. Kita udah bisa trigger kalau ada setelah insert itu nanti akan dikurangi si ini kita yang isikan berapa, kayak gitu. Oke. Gitu. Halo, yang ketiga, tapi kayaknya tadi kurang kemana. Yang ketiga adalah bikin trigger update ya tadi ya, melengkapi data otomatis. Oke, yang ketiga ini melengkapi tiket data otomatis, yaitu kita bikin create total aja atau ini misalnya ada diskon atau apa. Nah, kita bikin triggernya, create trigger auto grand total atau auto diskon total diskon total gitu ya. Terus before insert kemana nih, order aja, order for each row. Ini selalu gini karena ini formanya. Oke, itu kita bikin trigger auto diskon total ketika di insert. Aduh, tapi sudah ya. Oke. If ketika grand total ya namanya, lupa
atau gini di order total. Oke, jadi bukan order sih, order. Nah, if total, kalau dia nggak ada isinya, then total sama dengan total amount, gimana gitu ya, amount plus new shipping ya, taknya apa lupa aku, new total amount sama shipping fee. Ini gimana cara selectnya, aduh nggak usah, SHIPPI new shipping fee, fee gini new dot this kok pun amount oke, terus if udah gini aja, terus nah oke, pakai ini. Nah ini kita ada bikin trigger ketiga. Oke, terus kita akan coba masuk ke sini ngetes ya, tanpa pakai 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kita nggak pakai diskon ya, grand totalnya kita coba kosongin aja. Nanti dia akan coba hitung sendiri dari order yang kita buat tadi. Insert itu order dari user ID nya kita, karena user ID nya kita acak aja pakai user ID apa, terus address lama, terus shipping SIPPI sama kita pakai diskon amount valuesnya ini kita atur user ID 1, address 1, total amountnya 1000 ya, pokoknya kita nggak hitung si apa namanya, kalau di sini order kita nggak hitung si grand total. Terus 1000 ini saya kasih 1000 shipping fee nya, kemudian diskonnya 5000. Ini janganlah ini bikin banyak ya, 5000 ya karena diskonnya, kita bikin 10.000 100.000 lah, 1 2 3 1 1. Nah ini 100.000 diskonnya 5000. Kalau kita enter terus kita coba refresh, order ID. Oke, kita nggak dapat ini. Oke, kita coba cek dari atas, dari
Nah, green amount-nya kehitung teman-teman. Nah, bedanya apa kalau kita nggak pakai trigger? Kita copy dulu. Oke, kalau kita nggak pakai trigger, kita hapus salah satu trigger ini tadi, diskon amount. Oke, kita coba insertkan lagi. Kita ubah ke ID dulu. Itu kalau di sini ini ada 2. Nah, green totalnya 0. Ya, bisa 0 dia. Karena kita nggak isi. Harusnya kan kita biasanya ngisi manual. Nah, green totalnya dihitung by code gitu kan bisa. Nah, kalau ini ketika dia 0 karena udah kita masukin data ini, kita tinggal hitung tadi secara otomatis. Ini yang order ID 2. Oke, gitu. Ini udah what the hell. Oke. Apa ini? Order in order by order. Oke, ini ya. Ini bedanya satunya dihitung otomatis, satunya gitu. Oke, cukup sekian dari saya untuk tugas B05. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.